Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini sebelum Al-Fakir membaca halaman, nanti kita simak halaman 82. Di sini insya Allah Al-Fakir ingat dengan nazamanya Imriti. Idil fatah hasba'ati qadhihi rufi wa kullu man lam ya'takid wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Idil fatah sekiranya seseorang pemuda ataupun seseorang hasba'ati qadhihi rufi, tergantung daripada keyakinannya. Rufi. Nah, wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Dan setiap orang yang dimana dia ini tidak beri keyakinan, artinya keyakinannya kurang, lam yantafi, maka apa yang dia merasa dia kurang keyakinannya tersebut tidak akan bisa bermanfaat. Di sini Al-Fakir ingat itu, insya Allah. Di sini Al-Fakir dengan keyakinan Al-Fakir ingat daripada ada perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, barang siapa seseorang yang membaca daripada kitab-kitabku semuanya, hatta itu Ratibul Haddad, kitab walaupun kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad karyanya, insya Allah aku hadir di dalam hadapannya. Dan insya Allah di dalam keyakinan Al-Fakir kita membaca daripada manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah Syekh Yusuf ini yang mengarang Syekh Yusuf Al-Barjaji dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani insya Allah hadir. Dan saat itulah kita ini berdoa, bermunajat kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini orang yang banyak dosa. Kita ini banyak maksiat. Sedangkan mereka orang-orang yang ahli sofi, ahlus sofa, ahlul munajah, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang selalu dalam setiap waktunya digunakan untuk munajat, selalu. Dan insya Allah kabul ijabah. Dan juga diantara daripada kekeramatan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mujabah dakwah. Seseorang kekeramatan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini, orang yang selalu dalam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Al-Fakir kita diajak oleh guru kita Habib Sogi untuk membaca sejarah. Kenapa? Karena tatkala sejarah para aulia ini disebut, maka rahmat ini turun. Bidzikrihim tatanazzalur rahmat. Dengan kita menyebut para aulia, walaupun itu kita pernah mendengarnya, kita ulangi. Kenapa diulang daripada sejarah para aulia ini? Untuk kita ambil daripada hikmah, daripada apa yang sudah dilakukan oleh para aulia ini. Di sini kita lihat sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini saya petik sedikit. Beliau di saat pertama daripada beliau ini mengalami bidayah beliau, sampai di sini beliau ini ingin tidak dikenal oleh orang. Beliau di sini disebutkan bitakharrus wal junun. Beliau ini agar tidak dikenal orang, beliau pura-pura bisu. Pura-pura bisu agar orang tidak tahu, dan pura-pura gila. Agar kenapa? Mereka para aulia seperti itu agar mereka yang tidak mau dikenal. Akan tetapi di sini setelah itu tersebar daripada ilmunya, daripada kesuhutan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita lihat mujahadahnya beliau. Mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita lihat beliau di dalam setiap malam, beliau tidak pernah sama sekali putus daripada wudu. Satu ketika di sini diceritakan bahwasanya beliau mimpi basah. Setelah dalam satu hari ini, dalam satu malam tersebut, beliau sampai berulang-ulang mimpi basah. Setiap mimpi basah beliau mandi, siap mimpi basah beliau mandi, siap mimpi basah beliau mandi. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ini kita bisa petik belajar buat Al-Fakir dan teman-teman semua yang mempunyai istri. Tatkala kita sudah melaksanakan yang namanya jima, kalau bisa mandi. Kenapa? Karena setelah mandi ini mereka turun. Kalau kita dalam keadaan hadas, mereka tak turun. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani setiap beliau setiap beliau mandi basah ini selalu mandi. Habis itu selesai mandi sampai berulang-ulang. Emang di sini emang sulit. Apalagi kalau sudah hawa dingin ya, malam hawa dingin,
sudah malas untuk kita ini mandi. Tapi kalau kita ini terpaksa untuk mujahadah kita, untuk mujahadah untuk memerangi daripada hawa nafsu kita, dan ini perlu. Kata beliau Rogi, kemarin ini bilang kita tidak bisa untuk menyentuh semuanya, tapi yang sedikit. Yang sedikit ini bisa menarik kepada yang semuanya. Kenapa? Qalilun qarra khairun min katsirin qarra. Sedikit, tapi itu teruskan secara istiqamah. Khairun ini lebih baik daripada min katsirin qarra. Dan apa? Sesungguhnya kebaikan ini bisa menghapus kepada keburukan. Dan juga dari satu kebaikan ini bakal menarik kepada kebaikan dan kebaikan lain. Maka di sini kita punya guru ini, alhamdulillah, ngajak kita ini untuk istiqamah, untuk kita selalu istiqamah. Kenapa? Bukan untuk guru kita, kan tapi buat kita, biar kita mengenal aulia-aulia, biar kita bisa mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kita ini tahu kalau kita ini mempunyai sifat bosan, sifat malas, sifat lemas. Ya. Tapi kenapa? Di dalam setelah kita majelis, ya, kita ini masih disuruh untuk mendengarkan daripada tausiah, daripada kita mengurai daripada makna maulid, makna sejarah, agar kita mengetahui siapa pemimpin kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini saya baca sedikit. Wa ulida radhiyallahu anhu bi Jilan. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di kota Jailan. Wa hiya baladun mutafarriqah min wara'i Tabaristan fi sanatin wa 71 wa arba'imiatin. Beliau lahir di kota Jilan yang berada di belakang daripada Tabaristan di tahun 471 Hijriah. Wa kana fi tufuliyati yamtani'u min ar-ridha'ah inna hari Ramadan inayatan min Allah Ta'ala. Di sini termasuk daripada khawsiyah. Makanya guru saya Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fadhillah dalam waktu dirosah, dalam waktu ngajarnya, beliau mengatakan ini wali ini bisa ditemu dari awal tufuliyati, kebanyakan di awal dia masih kecil. Kalau awal kecilnya, di waktu masih kecilnya dia mempunyai keanehan, insya Allah besarnya dia bakal jadi orang besar. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini, di saat beliau masih bayi, ya, di saat bulan Ramadan, di saat siangnya bulan Ramadan, beliau tidak pernah sama sekali minta susu kepada ibunya sampai nanti maghrib. Dari sini kita lihat daripada awal, daripada lahir bayinya beliau ini sudah menunjukkan bahwa beliau ini bakal jadi orang-orang yang dimana orang tersebut jadi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini tiada lain. Ini semuanya dukungan dan support daripada dan juga ibadah kebaikan daripada kedua orang tua. Guru saya pernah mengatakan, di saat itu saya motor, ya Sayyidi, ya Syekh, Anda punya walad sekarang. Alhamdulillah, saya punya anak-anak sekarang saya sudah lahir. Anak saya namanya Idrus. Alhamdulillah, doakan Kiai. Katanya Kiai bilang, sirrul aba lil abna. Rahasianya orang tua ini bakal ngalir kepada anaknya. Jadi apa? Di situ Al-Fakir langsung berpikir, iya, berarti yang orang tua kayak Al-Fakir ini berarti saya ini disuruh untuk ibadah terus, agar sir ibadah saya ini turun kepada anak saya. Mungkin cukup sampai di sini. Dengan adanya sedikit ini, kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa walaupun sedikit aja mencontoh daripada sejarah para aulia, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya di sini mengajak kepada antum semua untuk yakin bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh berjanji ini ada, dan saat itu munajahlah di dalam setiap, apalagi kalau di sini disebutkan nasab-nasabnya beliau, Aswahai Yunus Musa Al-Jabdi, saat itu tawassul dalam hatinya ente ketuk apa yang ente hajatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita baca tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, keluarga, sahabat, dan juga tetangga-tetangga. Semoga dengan adanya perkumpulan ini
kita dijadikan orang-orang as-sa'idina fid dunya, orang yang beruntung di dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.